count of Indonesia's presidential election shows that candidate Susilo Bambang Yudhoyono has more than 50% of the votes. Selamat sore pemirsa, kembali lagi pada berita sore hari ini, di mana telah terpilihnya Presiden Indonesia yang ke-6, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Muhammad Yusuf Kala. Telah terpilihnya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala akan bertugas 5 tahun ke depan dari 2004 sampai 2009. Bertugas selama 5 tahun dan mereka merupakan presiden pertama pada era reformasi. Nah, tentunya akan menjadi tanda-tanya besar nih pada masyarakat Indonesia. Bagaimana sih kinerja Bapak Bambang Susilo Yudhoyono ke depannya sebagai Presiden Indonesia? Ya, selamat datang. Ya. Berpidato dan saya menjadi pemimpin nomor 1 Indonesia. Saya berharap di masa kepemimpinan saya Indonesia akan semakin maju, Indonesia akan semakin berada dikenal di kancah dunia. Saya berharap untuk semua rekan-rekan dan para bapak menteri untuk selalu mendampingi saya dan mensukseskan program Indonesia Bersatu. Saya juga berharap saya dapat mengemban tugas untuk menjadi seorang presiden dan wakil Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang bersatu, dan negara yang berdemokrasi. Allahu Akbar. Pan, lagi ngapain? Ini nih, lagi ngurusin kebijakan untuk ngurusin harga BBM. Oh, selain itu ada kebijakan apa lagi dari... Jadi gini, program yang pertama, pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, dan yang keempat itu ada listrik, dan yang kelima produksi dan ketahanan pangan. Oke, yang keenam ada revitalisasi perindustrian, yang ketujuh ada pembenahan tata ruang tanah, yang ke-8 ada infrastruktur, yang ke-9 ada UMKM, yang ke-10 ada financing investasi. Yang ke-11 iklim dan lingkungan. Dan ke-12 reformasi kesehatan, yang ke-13 pendidikan, ke-14 kesiagaan penanggulangan bencana, dan ke-15 sinergi pusat daerah. Sesuai keputusan pemilihan umum, bahwasannya Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersama Indonesia Maju, Mewujudkan Indonesia yang bersatu. Selamat ya, Pak. Oke, makasih. Oke, saya pulang. Makasih ya, udah bantu ya. Makasih udah bantu ya. Makasih udah bantu. Sehat-sehat ya.
Gas. Ayo, selesai dengan... Di bidang infrastruktur, telah dibangun ratusan proyek yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya adalah pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dibangun sejak tahun 2007 dan diresmikan pada tahun 2013. Pembangunan MRT North-South di Jakarta dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2019. Pembangunan Bandara Kertajati Majalengka dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2016. Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy Kutai Timur dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2017. Pembangunan Jembatan Pulau Balang Balikpapan dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2019. Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2013. Pembangunan jaringan backbone serat optik di Papua Maluku dibangun sejak tahun 2014. Pembangunan Bendungan Jati Gede dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2015. Di bidang energi, utamanya listrik, telah dibangun berbagai proyek pembangkit tenaga listrik sehingga kapasitas listrik nasional meningkat secara signifikan sebanyak 2 kali lipat dari sekitar 25.000 MW menjadi sekitar 50.000 MW. Proyek di bidang energi diantaranya adalah pembangunan PLTP Sarula 1 di Sumatera Utara, dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan PLTU Pacitan 2 kali 315 MW dibangun sejak tahun 2007 dan diresmikan pada tahun 2013. Pembangunan PLTU Kaltim 2 kali 100 MW dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2016. Di bidang transportasi telah dibangun berbagai proyek, diantaranya adalah pembangunan Jalan Trans Sumatera sepanjang 1.580 km dibangun sejak tahun 2012. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa total 72 km dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2014. Kereta api Bandara Soekarno-Hatta Express dibangun sejak tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari Jakarta dibangun sejak tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2018. Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, Jawa Timur dibangun sejak tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2015. Secara nasional, transportasi darat, laut, dan udara meningkat secara signifikan. Untuk transportasi darat, pembangunan jalan dilakukan secara intensif. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.360 km. Untuk transportasi laut, dilakukan penambahan 90 unit kapal penyeberangan dan 33 unit kapal perintis. Untuk transportasi udara, dilakukan penambahan pesawat terbang 3 kali lipat. Tentu masih banyak lagi proyek-proyek pembangunan ekonomi yang dibangun di masa pemerintahan SBY, yang semuanya telah menjadi aset dan kekayaan bangsa yang dapat dinikmati oleh generasi bangsa dari masa ke masa.